Hai hai hai. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube Irma Nurhidayati Stories. Dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share ya. Terima kasih. Satu atap, dua hati. Karya Irma Nurhidayati. Selamat membaca. Apa? Bunda menyuruh aku membersihkannya. No, itu sangat menjijikkan. Tolong Bunda, bersihkan tubuh Bunda dan ranjang ini. Bunda gak suka bau pesing. Aku bilang tidak. Ya tidak. Lagi pula Mas Yusuf itu pengusaha sukses loh. Kenapa di rumah ini gak pakai pembantu saja? Aku tahu. Pasti kamu penyebabnya, Bun. Biar si Sapira itu yang jadi babu di rumah ini. Terkadang mertua sepertimu itu wajib kuacungi jempol. Tetapi itu tidak akan bisa kalau menantunya aku. Apa maksud kamu, Al? Mengapa kamu jadi berani seperti ini kepada Bunda? Almira tertawa keras. Aku sebenarnya tidak menyukai ibu mertua sepertimu. Hanya saja kemarin itu aku butuh kerjasama denganmu untuk menyingkirkan wanita itu. Sekarang, wanita itu sudah pergi. Tinggal Bunda yang harus kusingkirkan dari hidup Mas Yusuf. Cepat atau lambat, aku juga akan membuatmu pergi. Bahkan mungkin pergi untuk selamanya. Kamu jahat, Almira. Kamu wanita busuk. Kukira kamu itu menantu idaman. Ternyata... Apa? Mau bilang kalau si Sapira itu menantu idaman? Terus aku jahat. Lalu bagaimana dengan dirimu yang selama ini ikut menjahati si Sapira? Bagaimana kalau sampai Mas Yusuf tahu kalau kamu yang sudah memasukkan jamu penggugur janin itu ke minuman Sapira? Sampai istri kesayangan putramu itu mengalami keguguran. Bisa dibayangkan bukan? Bagaimana kecewanya putramu itu? Apa? Jadi yang dikatakan Safira selama ini benar? Kalau Bunda yang telah memasukkan jamu itu ke minumannya. Aku tidak percaya Bunda bisa melakukan hal sekeji itu. Apa salah Safira kepadamu, Bun? Bukankah selama ini dia teramat sayang kepadamu? Kedatangan Yusuf yang tiba-tiba berhasil membuat Nita menjadi serba salah. Ditambah kondisi tubuhnya yang tidak bisa digerakkan, membuat wanita itu pasrah menerima semua hardikan sang putra. Bunda kena hasut Almira, nak. Hanya itu alasannya kah? Tidak adakah alasan lain yang bisa lebih membuat putramu ini yakin dan percaya, Bun? Yusuf mengembuskan nafas kasar. Dia tak ada niat untuk membangkang atau berani pada ibunya. Hanya saja apa yang dilakukan Nita memang sudah di luar batas wajar. Aku tahu apa yang ingin Bunda katakan. Bunda ingin bilang kalau aku sekarang mulai berani kan melawan. Atau mungkin Bunda ingin mengatakan kalau aku anak durhaka. Aku tidak akan seperti ini kalau kesalahan yang dilakukan Bunda tidak sefatal ini. Bunda tidak sadar sudah jadi pembunuh. Parahnya lagi yang Bunda bunuh itu cucu sendiri. Astagfirullah, aku tidak percaya memiliki Bunda yang jahat sepertimu. Itu Almira yang... Tidak, Mas. Semua itu ide dari Bunda. Bahkan, aku juga disuruhnya untuk mencampurkan kembali jamu itu di susu Mbak Safira. Aku cukup, Almira. Aku tidak ingin mendengar alasan apapun dari mulutmu. Awalnya aku mengira dengan menikahi kamu, hidupku akan jauh lebih bahagia. Aku pikir hadirnya kamu dalam rumah ini bisa menjadi pelengkap kekurangan aku dan Safira. Ternyata aku salah besar.
Aku sudah memberikan luka dan kecewa yang teramat dalam pada wanita sebaik Safira, hanya karena menikahimu. Ternyata kamu tidak sebaik yang aku pikirkan, Almira. Mulai hari ini, aku tidak ingin melihatmu lagi di rumah ini. Kamu tidak bisa mengusirku begitu saja, Mas. Aku sedang mengandung anakmu, dan seorang suami tidak bisa menggugat cerai seorang istri saat sedang mengandung. Tanpa kamu kasih tahu pun, aku sudah tahu, Almira. Sayangnya tidak ada bukti kalau itu anakku. Maksud kamu, Mas? Aku sudah tahu semua cerita tentangmu dari Bimo dan Aldo. Mereka tahu kebusukanmu dari warga kampung saat menjemput Galang. Hanya karena satu pria yang menyakitimu, kamu membalas dendam pada semua, termasuk anakmu. Kamu rusak dirimu sendiri dengan pergi ke klub malam dan tidur dengan banyak lelaki hidung belang. Di mana hati nuranimu sebagai wanita dan seorang ibu, Almira? Jangan memfitnahku seperti itu, Mas. Apakah dengan adanya video ini juga, kamu masih bisa menyangkal semua? Yusuf memperlihatkan video di mana Almira sedang melayani lelaki hidung belang di salah satu hotel bintang 5. Almira mencoba untuk merebut ponsel Yusuf, tetapi dengan gesit, Yusuf memindahkan ponsel itu ke tangan satunya. Kamu dapat video itu dari mana, Mas? Itu hanya video editan. Hapus video itu, Mas. Aku sudah mengecek video ini asli atau hanya hasil editan. Aku tidak bodoh, Almira. Aku bisa membayar apapun dan siapapun untuk mencari kebenaran. Sayangnya, aku tidak melakukan semua itu sebelum kita menikah. Aku terlalu terobsesi untuk memilikimu, sehingga membuat hati dan pikiranku tertutup untuk melihat terlebih dulu kualitas kamu sebagai wanita. Bodohnya lagi, aku menyia-nyiakan wanita yang jelas-jelas berlian demi menikahi pecahan beling sepertimu. Satu tamparan keras mendarat di pipi Yusuf. Almira tidak terima kalau dirinya disamakan dengan pecahan beling yang tidak ada harganya sama sekali. Kamu keterlaluan, Mas. Kamu tidak pernah tahu rasa sakit yang selama ini aku pikul akibat sebuah pengkhianatan. Aku rusak seperti ini juga karena lelaki. Dan aku tidak terima kamu salahkan seperti ini. Kamu salah besar, Almira. Bukan seperti itu cara membalas sakit hati seorang wanita berkelas. Andai saja mantanmu tahu kalau mantan istrinya seburuk ini kelakuannya, dia akan menertawakanmu dan bersyukur tidak bertahan dengan wanita sepertimu. Seharusnya kamu balas sakit hati kamu dengan cara yang lebih elegan, agar dia menyesal telah menyia-nyiakanmu selama ini. Bukan malah sebaliknya, apalagi membalas sakit hatimu pada anak dan wanita tidak bersalah di luar sana. Mereka tidak tahu apa-apa, Al. Mereka tidak berdosa. Kamu sudah menyakiti orang-orang tidak bersalah. Seharusnya kamu membalas sakit hatimu pada pria yang menyakitimu. Aku ingin semua wanita merasakan sakitnya sebuah pengkhianatan, Mas. Mungkin itu akan mengurangi jumlah pelakor di dunia. Kamu ingin mengurangi jumlah pelakor dengan menjadi pelakor? Pikiranmu sudah tidak waras, Al. Lebih baik kamu menyendiri terlebih dulu. Renungkan setiap perkataanku tadi. Satu hal lagi, jangan pernah membenci Galang. Dia teramat sangat menyayangimu. Dia tidak salah, Al. Galang hanya seorang anak yang terlahir dari rahimmu tanpa tahu permasalahanmu dengan ayahnya di masa lalu. Siapa tahu di depan nanti Galanglah yang akan membahagiakan hidupmu. Tolong jangan usir aku dari rumah ini, Mas. Aku tidak ingin kembali ke kampung. Orang-orang pasti akan menertawakanku karena kembali hidup menjadi janda miskin. Istighfar, Al. Mending miskin harta daripada harus miskin hati. Di awal kamu memang salah. Terlalu membanggakan diri pada mereka karena dinikahi oleh lelaki mapan sepertiku.
Dan kamu ingin tahu, siapa seseorang yang ada di balik kesuksesanku selama ini? Dia adalah Safira. Kamu terus-menerus membanggakan dia, Mas. Aku tidak suka dan muak mendengarnya. Tenang saja, kamu tidak akan mendengar lagi aku memuji Safira. Kemaslah semua pakaianmu. Aku sudah mengontrakan kamu rumah. Kamu akan tinggal di sana sampai bayi itu lahir. Oh iya, Galang akan tetap bersamaku di rumah ini. Aku ingin memberikan pendidikan dan tempat yang layak untuknya. Dia seorang anak yang pantas disayangi, bukan disia-siakan oleh seorang ibu sepertimu.